Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang topik gerak parabola di lab fisika dasar. Nah, tentunya teman-teman semuanya sebelum kita masuk ke praktikum ini, teman-teman semua sudah belajar dari modul yang sudah dibagikan. Sedikit banyaknya kalian sudah tahu apa itu gerak parabola. Sederhananya, gerak parabola itu adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan parabola. Gerak parabola itu dibentuk dari dua dasar gerak. Yang pertama itu adalah gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan ini berada pada sumbu horizontal, dan gerak lurus berubah beraturan berada pada sumbu vertikal. Tentunya kalian tahu kenapa pada sumbu horizontal tersebut adalah gerak lurus beraturan dan kenapa pada sumbu vertikal adalah gerak lurus berubah beraturan. Di sini kalian tentunya sudah membaca juga di modul apa tujuan dari praktikum kita hari ini. Nanti di praktikum tersebut kalian akan melihat apa sih sebenarnya pengaruh dari variasi kecepatan bola terhadap titik jatuh atau jarak jatuh dari bola tersebut ketika pun dia sudah kalian jatuhkan dari suatu ketinggian. Nah, di sini nanti kalian akan melihat atau coba menganalisa berapa kecepatan dari suatu benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Nah, di praktikum ini kita buat ketinggiannya melalui meja. Meja sebagai tumpuan ketinggian yang nantinya kita akan ukur berapa tinggi meja tersebut. Nah, setelah tadi kita melihat atau menganalisa berapa kecepatan awal benda ketika akan jatuh dari ketinggian tertentu. Tentu kita juga perlu mengetahui berapa lama dia butuh waktu untuk jatuh dari atas hingga sampai di titik akhir atau nantinya di lantai. Dan juga kita akan mengukur berapa jarak jatuh bola ketika bola tadi jatuh dari ketinggian tertentu, jatuh sampai di titik tertentu juga. Nanti kita akan ukur berapa jarak jatuh bola tersebut dengan acuan. Nanti ada bandul yang kita buat sebagai titik acuan ketinggian benda tersebut akan jatuh. Sekarang sebelum kita memulai praktikumnya, kita akan coba lihat dulu. Pertama kita coba mengenal alat-alatnya dulu. Alat yang pertama ini adalah namanya LabQuest Mini. LabQuest Mini ini berguna untuk mengumpulkan data yang dikumpulkan oleh sensor. Jadi sensor di sini dalam artian menangkap sinyal bola yang menggelinding melewati sensor tersebut sehingga masuk ke LabQuest Mini. Nanti dari LabQuest Mini akan ditransfer ke PC melalui sebuah kabel data. Nah, ini adalah sensor photogate yang digunakan untuk mendeteksi gerak dari bola tadi. Nah, ini nantinya tentu kita buat dua sesuai dengan yang ada di modul. Kita buat dua untuk memprediksi berapa kecepatan bola tadi dari gate 1 hingga di gate 2. Jadi time dan berapa jarak tempuhnya nantinya akan bisa diprediksi dan kita bisa dapat kecepatan dari benda tersebut, sehingga kita bisa tahu berapa kecepatan awal benda sebelum jatuh ke lantai. Nah, kita juga ada bahan pendukung, kita pakai penggaris untuk mengukur. Nanti kita akan pakai untuk mengukur jarak titik jatuh bola melalui titik acuan bandul yang sudah nantinya kita akan buat. Baru di sini juga ini ada klem. Ini klem ini berfungsi untuk mengikat sensor supaya tidak bergerak atau tidak bergeser. Dan ini juga ada statif sebagai tempat mengunci atau mengikat sensor tersebut melalui klem. Sama fungsinya untuk mengatur jarak dari photogate supaya tidak bergeser juga. Ada juga pipa yang kita gunakan. Ada pipa ini kita gunakan sebagai tempat lintasan awal bola sebelum masuk ke sensor. Sini juga ada stopwatch ini kita gunakan untuk menghitung
berapa waktu yang dibutuhkan oleh bola tersebut jatuh mulai dari ketinggian tertentu, dalam hal ini dari meja hingga sampai di lantai. Dan ini adalah bola yang kita gunakan untuk dalam percobaan ini yang akan digelindingkan. Oke, sekarang kita akan coba merangkai sesuai dengan yang ada di gambar modul, yaitu bagaimana kita susun secara berurut dan sesuai dengan gambar yang ada di modul. Ini kita kunci dulu photogate terhadap klem. Baru setelah itu kita mengunci ke statif. Oke, begitu juga dengan yang kedua ini kita juga sudah atur. Nah, kita akan mengukur jaraknya sesuai dengan yang di modul. Diarahkan untuk jarak sensor photogate-nya adalah 10 cm. Ini sudah pas 10 cm. Oke, di sini ada bandul kita buat sebagai titik acuan untuk jatuhnya bola nanti. Kita mengukur jarak. Kita bisa letakkan penggaris di sini. Oke, sesuai dengan titik yang ditunjuk oleh bandul. Oke, kita sudah letakkan penggaris di sini. Sekarang kita tinggal mengatur lintasan bola. Lintasan bola kita atur sudah pas. Sensor ini ada sensor. Ini adalah kabel data dari sensor 1, yaitu yang ini. Kabel data dari sensor 1. Baru ini adalah kabel data sensor yang kedua. Nah, kabel data DIC ini, photogate 1 ini kita masukkan ke DIC 1. Ini ke DIC 1. Ini yang kedua, photogate 2 kita masukkan ke DIC 2. Oke. Setelah itu LabQuest Mini-nya kita sambungkan ke komputer. Nah, setelah kita sambungkan, kalau sudah tersambung dengan benar dan terhubung dengan Logger Pro, maka warnanya akan berwarna hijau. Nah, sekarang kita akan mulai mengambil data. Yang pertama kita lakukan adalah membuka Logger Pro. Setelah itu kita buka file tentang Physics with Vernier. Nah, kita cari lagi projectile motion. Nah, ini adalah layar awal ketika kita akan melakukan percobaan gerak parabola sesuai dengan yang diminta pada modul. Nah, di sini ada grafik waktu yang dibutuhkan bola untuk bergerak dari gate 1 sampai di gate 2. Baru ini adalah kecepatan. Ini nanti akan ditangkap oleh gate 1 dan gate 2. Maka di sini akan nampak nanti berapa kecepatan awal dari bola. Ini adalah data yang akan disajikan. Kita akan coba menggelindingkan bola.
Dan waktu yang dibutuhkan oleh bola tersebut adalah 0,25 sekon. Dan jaraknya itu berada di 29 cm. Itu berada di 20 dan jaraknya itu berada di 29 cm. Sekarang kita coba yang kedua kali. Waktu yang dibutuhkan itu 0,32 sekon dan jarak jatuh bola itu di titik 30 cm. Nah, setelah kita lakukan sampai 10 kali percobaan, tapi di video hanya kita buat 2 kali percobaan, tapi kita sudah lakukan sampai 10 kali percobaan. Nanti di data bisa kalian lihat berapa data dari 10 kali percobaan dan bisa kalian olah untuk kemudian nantinya kalian buat menjadi sebuah laporan. Nah, di modul juga nantinya kalian lihat akan ada juga tugas kalian, yaitu menganalisa video seorang pebasket sedang melempar bola. Nanti ikuti tutorial yang ada di situ. Nanti bisa kalian download aplikasi Logger Pro, nanti akan saya kirimkan melalui Google Drive, akan saya kirim aplikasinya. Bisa kalian lakukan nanti analisa video tersebut melalui aplikasi Logger Pro. Tinggal kalian ikuti tutorial yang ada di modul. Baik, terima kasih. Semoga kalian dapat mengerjakan dengan baik. Dan kalau ada pertanyaan, kita akan ada sesi diskusi melalui via Zoom. Terima kasih.